Oke, di layar ada. Ada, Bu. Oke ya, materi hari ini mengenai biaya tenaga kerja. Kalau kemarin biaya bahan baku, sekarang ada biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Nah, jadi ini ada pengertiannya. Kemudian biaya tenaga kerja ya jelas adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Biaya tenaga kerja produksi, diantaranya ada contohnya gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan, upah lembur, upah mandor, gaji manajer, ini termasuk biaya tenaga kerja produksi. Kemudian ada lagi biaya tenaga kerja pemasaran. Nah, jadi yang berkaitan dengan pemasaran masuk ke dalam biaya tenaga kerja pemasaran. Ada upah karyawan, pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi, gaji manajer pemasaran. Nah, ini masuk biaya tenaga kerja pemasaran. Kemudian ada lagi biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Di sini ada gaji karyawan, bagian akuntansi, bagian personalia, sekretariat, bagian kesejahteraan. Nah, ada akuntansi, personalia ini masuk ke biaya tenaga kerja dan administrasi umum. Jadi ada penggolongannya ya. Tadi berdasarkan produksi, pemasaran, atau tenaga kerja, administrasi, dan umum. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Jadi, departemen produksi suatu perusahaan kertas. Nah, ini contohnya perusahaan kertas ya. Jadi terdiri ada beberapa departemen. Ada bagian kertas, bagian pulp, bagian penyempurnaan. Jadi departemen produksi ini terdiri dari 3 departemen. Nah, kalau departemen non produksinya ada biaya tenaga, akuntansi, personalia, sama hal-hal umum ya. Jadi departemen produksi itu contohnya tadi di perusahaan kertas, ini ada 3 bagian. Kemudian untuk non-produksi dibagi menjadi 3. Bagian akuntansi, bagian personalia, dan bagian lain-lain. Bentar. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalkan dalam suatu departemen produksi, ada digolongkan menjadi, kalau teman-teman perhatikan ya, di pabrik ada operator, berarti yang berkaitan dengan biayanya ada upah operator. Mandor ada upah mandor. Nah, kemudian ada superintendent. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan diferensiasi upah standar kerja. Nah, jadi kenapa harus digolongkan? Karena untuk menetapkan berapa sih standarnya. Kemudian ada lagi penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Ada upah tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja tidak langsung. Kalau upah tenaga kerja langsung berarti masuk ke dalam unsur biaya produksi, tapi kalau upah tenaga kerja tidak langsung masuk ke unsur biaya overhead pabrik. Nah, akuntansi biaya tenaga kerja.
Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar. Ada gaji dan upah reguler. Nah, jelas ini ya, gaji, upah bruto dikurangi potongan. Nah, dikurangi potongan kan banyak ya, ada PPh, ada asuransi. Kemudian ada premi lembur, ya. Ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ini komponen-komponennya ya. Biaya tenaga kerja ada gaji, upah, lembur, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, gaji dan upah. Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Ada dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Ini biasanya yang paling mudah ya, dengan mengalihkan tarif upah dikali jam kerjanya karyawan. Dengan pengumpulan data jumlah jam kerja selama periode waktu tertentu. Contoh, misalkan ya perusahaan X hanya mempekerjakan 2 karyawan. Contohnya ini perusahaan kecil ya, ada Risa dan Eliona. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama, nah, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya 1.000. Sedangkan karyawan Eliona selama periode bekerja 40 jam dengan upah 750. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut dapat disajikan. Nah, ini contohnya skemanya. Ada 2 karyawan, yang pertama Risa. Nah, ini totalnya ada 40 jam. Kemudian Eliona juga 40 jam. Berapa yang harus dibayar? Karena tadi sudah ada keterangannya 1.000 per jam untuk Risa, jadi tinggal dikalikan 40.000. Eliona 40 jam dikali 750 ketemu 30.000. Nah, ini jika menggunakan perkalian ya, sesuai dengan jam kerjanya. Kemudian distribusi biaya tenaga kerja langsung. Tadi di sini sudah ada skemanya ya. Nah, 40.000 itu tadi untuk apa saja? Untuk distribusi, jadi untuk mengerjakan pesanan. Pesanan 103, 188, ini total 40.000, begitu juga dengan Eliona 30.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan 15% dari upah minggu pertama. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Contoh PPh-nya 6.000, jadi berapa yang diterima? 40.000 dikurangi 6.000, diterima 34.000. Untuk Eliona 30.000, PPh-nya 15%, jadi 4.500, ketemunya 25.500. Itu upah yang diterima bersih oleh karyawan. Akuntansi biaya gaji dan upah. Tahap pertama, berdasarkan atas rekapitulasi dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah. Di sini ada barang dalam proses berkaitan dengan biaya tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik dan kreditnya gaji dan upah. Ini contoh jurnalnya. Kalau atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi juga membuat jurnal debitnya gaji dan upah, kreditnya utang PPh karyawan, utang gaji dan upah. Ini juga contoh jurnalnya atas dasar daftar gaji dan upah yang ditandatangani karyawan, utang gaji dan upah yang tadi dikredit kita debitkan, kreditnya kas. Nah, kemudian PPh juga kita tadi anggap sebagai utang, tapi kan sebagai perusahaan kita harus menyetorkan ke kas negara, jadi utangnya kita debitkan sehingga nol, kemudian kreditnya kas. Selain gaji dan upah ada insentif. Nah,
Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Nah, ada beberapa cara pemberian insentif. Nah, insentif satuan dengan jam, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran. Nah, jika menurut times tadi ya, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah keluaran standar per jam 12 satuan, jika upah pokoknya 600 per jam, maka tarif upahnya 50. Karyawan tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam. Ini contoh jika menghitung insentif dengan upah dasar per jam 600, insentifnya 2. Nah, ada kelebihan 2 satuan, 2 dikali 50, 600 dibagi 12 kan ketemu 50, di sini 100. Jadi upah yang diterima pekerja per jamnya 700. Ini cara pemberian insentif yang kedua, semacam strike rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah. Contoh karyawan menerima upah 4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upah per satuannya 50 per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari. Jadi 4.200 dibagi 12 kali 7 ya. Dalam Taylor Plan ini misalkan ditetapkan tarif upahnya 45 per satuan. Untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam, 65 per satuan. Untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam, maka upah per jam dihitung 65 dikali 16, 1.040 per jam. Sedangkan bila karyawan menghasilkan 12 satuan per jam, maka upahnya 45 dikali 12, 540. Jadi ini berkaitan dengan berapa sih karyawan mampu menghasilkan dalam per jamnya. Jadi ketika ada kelebihan dari satuan yang dihasilkan target, ada pemberian insentif. Salah satu caranya dengan menghitung dengan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran. Sistem premi bonus. Ini juga ada beberapa cara menghitung sistem premi bonus. Pertama, ada sistem premi HC. Yang pertama jumlah gaji dan upah dengan cara tarif upah per jam dikalikan dengan jam sesungguhnya ditambah 1/2 jam dihemat. Yang kedua ada premi sistem Rowan. Kalau ini rumusnya 1 plus JH itu jam dihemat ya, berapa sih jam yang mampu dihemat oleh karyawan, dibagi dengan jam standarnya, kemudian hasilnya dikali dengan jam standar dikali tarif upah per jam. Nah, ada premi sistem BART dihitung dengan rumus jumlah gaji, ada akar ya, jam standar dikalikan dengan jam sesungguhnya, baru dikali dengan tarif upah per jam. Jadi ini ada beberapa contoh rumus menghitung premi bonus. Jadi kan karyawan itu tadi dihitung berdasarkan per jam ya, apalagi di produksi. Jadi selama jam tersebut karyawan ini mampu menghasilkan, contoh tadi berapa sih produk satuan. Apakah jam yang diberikan sama perusahaan ternyata mampu dihemat, sehingga akan menghasilkan bonus. Oke. 'Oke. 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 '
Sistem premi bonus berdasar satuan hasil. Nah, gaji upah dengan cara jumlah produk dikali dengan tarif upah per buah. Ya, ini paling simpel ya. Jadi tinggal mengalihkan jumlah produk yang dihasilkan oleh karyawan dikali dengan tarif upahnya per buah. Ini cara menghitung bonus berdasarkan satuan hasil. Jadi tinggal dikalikan saja jumlah produk yang dihasilkan karyawan dikali tarif upah per satuan produk. Premi lembur dalam perusahaan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka berhak menerima uang lembur. Nah, ini tentu tergantung ketentuan perusahaan ya. Misalkan, dalam satu minggu karyawan bekerja 44 jam. Nah, jadi tarif upahnya dalam jam kerja biasa maupun lembur itu 600 per jam. Jadi premi lemburnya dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Nah, jadi jam biasa 40 jam dikali 624.000, lemburnya ada 4 jam dikali 600, 2.400, premi lemburnya berapa? 4 dikali 300 karena 50% dari tarif yang 600. Jadi 4 dikali 300, 1.200. Berapa yang diterima? Di total tiga-tiganya 27.600. Ini untuk menghitung premi lembur. Jika dihitung sebesar 50% dari tarif upah nih. 50%-nya dari 600 adalah 300. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, ada setup time, seringkali di sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi. Ada 3 perlakuan. Yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, bisa kita masukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Ini biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Waktu menganggur, yang terakhir. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan, kerusakan mesin, dan kekurangan bahan, sehingga menimbulkan waktu dan menganggur bagi karyawan. Nah, misalkan seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu, upahnya 600 per jam. Dari 40 jam, ternyata 10 jamnya adalah waktu menganggur. Dan sisa mengerjakan, nah, maka dibuat jurnalnya. Di sini ada barang dalam prosesnya, biaya tenaga kerja langsung 18.000. Dari mana? 30, karena karyawan efektif. Kerjanya 30 jam dikali 600. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 6.000 dari 10 jam dikali 600. Gaji dan upah 18 ditambah 6.000, 24.000. Ini materi mengenai biaya tenaga kerja. Kita masih ada lagi ya materi untuk akuntansi biaya. Oke, Ibu akan langsung lanjutkan ya. Ada di layar, teman-teman? Ada, Bu.
Ada penentuan Penentuan biaya produksi. biaya produk ya. Nah, Penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Karakteristik produk utama dan produk sampingan. Produk utama memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, produk utama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Betul ya. Jadi produk utama ya jelas ini adalah tujuan utama dari kegiatan produksi. Harga jual produk utama relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Ini karakteristik yang dimiliki oleh produk utama. Produk sampingan memiliki beberapa karakteristik. Nah, selain produk utama, biasanya juga ada produk sampingan. Bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi, jelas karena tujuan utamanya ya menghasilkan produk utama. Harga jual produk sampingan relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk utama. Betul ya. Biaya bersama dapat dialokasikan setiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode. Yang pertama, metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif, metode rata-rata biaya persatuan, metode rata-rata tertimbang, dan metode unit kuantitatif atau metode satuan fisik. Yang pertama, metode nilai pasar. Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama karena harga jual atau nilai jual produk merupakan wujud dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk. Nah, contoh, PT Abadi Buana Citra adalah sebuah perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak adalah 1 juta. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin 40.000 liter, minyak pelumas 35.000 liter, minyak tanah 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik terpisah adalah bensin 1.000, minyak pelumasnya 7,5, minyak tanahnya 500. Buat kasih biaya bersama terhadap produk tersebut. Nah, di sini tadi sudah ada produk bersamanya, ada bensin, pelumas, minyak tanah. Jumlah produknya tadi di soal 40.000, 35, 25 jadi 100.000. Harga jualnya juga di soal ada 1.750 dan juga minyak tanah 500. Nilai jual. Dari mana? 40 kali 1.000 ketemu 40 juta. Yang ini 35.000 750, 26, 250 ini juga tinggal dikali. Kemudian nilai jual relatif. Nah, nilai jual relatifnya 5,80, 33,33, 15,87. Nah, ada ketentuannya. Jadi tinggal dikalikan. 0,80%. Nah, dari se ya 50,80%. Jadi sebentar.
33,33% ada 333, kemudian 15 jadi 158,700. Nah, ini di atas ada rumusnya ya, 1 juta. Kalau biaya per unitnya, yang 508 dibagi jumlah produk, 40.000. Jadi 510.000. Ketemunya berapa? 12,7. Yang ini juga 333.300 dibagi dengan 35.000. Yang ini 158.700 dibagi 25.000. Ada 6,35. Nih, rumusnya bisa teman-teman lihat dari atas ya. 1, 2, 3. Kolom ketiga dari mana? Dari kolom 1 dikali kolom 2. Kolom yang keempat sudah ada ketentuannya. 5. Kolom ini dengan 1 juta. Dan kolom yang ini, kolom 6 ini, hasil dari ini dibagi dengan kolom yang pertama. Kemudian ada metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini digunakan apa macam produk. Contoh, PT Abadi Buana Citra. Untuk proses penghilangan minyak ada biaya bersama 1 juta yang dilaksanakan secara bersama. Bensin 40.000 liter, minyak tanah, total biayanya 100.000 liter. Berdasarkan tersebut dapat dihitung biaya rata-rata per liternya 10. Dari 1 juta dibagi 100.000 liter. Contoh alokasi biaya bersamanya adalah metode rata-rata biaya persatuan. Ini tadi menghasilkan 40.000 liter pelumas minyak tanah biaya bersamanya. Rata-rata biaya persatuan tadi di soal 10. Alokasi biaya bersama tinggal dikalikan. 40.000 dikali 10, 400.000. 35.000 dikali 10, 25.000 dikali 10. Ada 1 juta. Nah, ini karena sudah dihitung berdasarkan rata-ratanya. Metode rata-rata tertimbang. Metode ini didasarkan asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan produksi memiliki faktor penimbang, antara lain ada kesulitan pembuatan pabrik, waktu yang dikonsumsi, keahlian tenaga kerja, dan faktor yang lain. Contoh, PT Abadi Buana Citra, perusahaan penghilangan minyak. Biaya bersamanya 1 juta menghasilkan bensin, pelumas, dan minyak tanah. Angka penimbangnya, bensin 3, minyak pelumas 2, minyak tanah 1. Metode rata-rata tertimbang, nah ini 40.03525 dari soal ya tadi. Angka penimbangnya juga sudah ada ketentuannya tadi. Untuk bensin 3, pelumas 2, minyak tanah 1. Kemudian ini tinggal kita kalikan 40.000 kali 3, 120.000. Alokasi biaya bersama dari mana? Nah, 120.000 dibagi 215 dibagi totalnya ini. Dikalikan dengan 1 juta. Ketemu 558.140. Begitu juga dengan di bawahnya. Kalau teman-teman bingung, tinggal lihat kolom atasnya. Ini kan rumusnya ya. Nah, ini hasilnya. Metode unit kuantitatif. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi menggunakan sejumlah bahan baku
dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk. Contoh, PT Abadi Buana Citra, nah, dengan skema yang tadi, buatlah alokasi biaya bersamanya dengan menggunakan metode unit kuantitatif. Nah, jadi berdasarkan persentase, 40 liter, 40% ya. Jadi 40.000 itu berapa sih persennya dari 100.000 liter adalah